closing sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di sini Bapak ingin bertanya. Apa Pak? Di sini anak-anak, apakah ada yang tidak puasa? Saya. Tidak Pak. Saya tidak. Kenapa nggak puasa? Karena sunnah. Oh iya. Telat sahur, Pak. Pasnya karena nggak puasa gitu. Karena Iya nggak apa-apa kan? iya Pak. Oh enggak juga. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kalau sahur. Ya Nggak puasa. Tapi kayak Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada ketua kelas, mohon dipimpin berdoa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya anak-anak. Iya, Ya Pak. Ini ada yang tidak masuk. Ada. Siapa yang tidak masuk? Nama, Nama Pak. Sama Dana Pak. tadi Oh, kambing, dua Pak. orang. Ya sama Sinta. Itu kenapa ya kok nggak masuk? Kerja Pak. Kerja. Kerja di Kafka. Oh, jajan ke Kafka. Ya Pak. Nanti Bapak cari aja. Bapak kasih tahu rasa. Rasa Bapak. Rasa coba. Cakep. Ini anak-anak ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Tahu Pak. Tahu Pak. Oh ya. Kalau sampai ada yang tahu berarti termasuk golongan orang-orang yang sakti. Ya. Jadi kita kembali membahas di pelajarannya Pak Faiz ya. Ada yang masih ingat apa tadi? Materi Majemukan Pak. Kemajemukan apa? Masyarakat Indonesia. Indonesia. Baik. Kemajemukan. Dari belakang kelihatan ya ini. Kelihatan. Apa kebesaran? Cukup. Nanti bisa lihat ada. Kacamata. Maaf ya nanti Bapak agak gemeter karena tadi belum sarapan. Loh. Maaf ya. Puasa aja Pak. Puasa aja Pak. Oh, nanti bisa dipikirkan lagi. Mumpung belum jam 12 nih. Ya. Baik, di sini ada yang masih ingat apa itu kemajemukan masyarakat Indonesia? Kondisi Indonesia, kelompok sosial. Oke, jadi kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah kondisi masyarakat yang terdiri atas perbedaan latar belakang masyarakat tersebut, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi secara horizontal itu meliputi antara lain adalah suku, bahasa, ras, dan budaya. Sedangkan secara vertikal itu kemajuan masyarakat meliputi antara lain adalah status sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Ada faktor penyebab kemajemukan. Apa tuh? Baik, di sini ada 4 faktor kemajemukan.
Baik. Di sini ada 4 faktor kemajemukan. Yang pertama adalah letak geografis strategis. Kenapa letak geografis strategis itu adalah salah satu faktor dari kemajemukan? Karena Indonesia itu termasuk jalur perdagangan dunia, sehingga banyak budaya asing itu masuk ke Indonesia mempengaruhi dan berinteraksi di budaya lokal termasuk di Indonesia tersendiri. Yang kedua ada bentuk wilayah kepulauan. Jadi kondisi geografi yang terpisah itu menyebabkan perkembangan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Jadi lingkungan alam yang berbeda termasuk gunung, pantai, maupun di pesisir, pokoknya di berbagai wilayah itu kan ya berbeda-beda. Jadi itu membuat pola hidup masyarakat itu yang menjadi berbeda-beda. Yang itu yang keempat ada pengaruh budaya luar. Masuknya budaya, contohnya ya India, terus Arab itu kan mempengaruhi budaya Indonesia karena perbedaan asing tersebut. Salah satunya adalah membawa agama, termasuk Islam, Konghucu, Buddha, dan pokoknya itulah. Terus di sini ada bentuk-bentuk kemajemukan. Di sini ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk kemajemukan? Jadi bentuk-bentuk kemajemukan ini juga ada 4. Yang pertama adalah suku, ada bangsa, ada agama. Ada bahasa dan yang terakhir atau yang keempat itu ada budaya. Kenapa keempat ini menjadi bentuk kemajemukan? Yang pertama dari suku bangsa sendiri. Jadi Indonesia itu memiliki ratusan suku, budaya, bahasa. Contohnya ya kita bahasa Jawa, dan di sini pasti ada bahasa Bugis. Contohnya Mbak Lea. Ya itu bentuk faktor kemajemukan atau perbedaan suku bangsa. Yang kedua ada agama. Terdapat berbagai agama di Indonesia yang sudah Bapak sebutkan tadi di dalam pengaruh budaya luar. Dan bahasa juga. Dan yang terakhir ada budaya. Pasti anak-anak sudah tahu lah apa istilah-istilah dari keempat ini. Dan di sini ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas karena papan tulisnya ini tidak cukup, jadi Bapak hapus ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Jadi bukan materi ini, tapi melanjutkan materi yang Sekarang kita masuk ke dampak kemajemukan.
dampak kemajemukan tersendiri itu ada dua. Yang pertama ada dampak positif. Ada yang tahu dampak positifnya apa saja dari dampak kemajemukan? Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Ada lagi? Baik. Di sini Bapak memberikan contoh dampak positifnya itu ada tiga. Yang pertama itu memperkaya kebudayaan. Nasional. Dan yang kedua mendorong sikap toleransi. Dan dan yang ketiga ini adalah dampak positifnya. Sekarang ke dampak negatif. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Remang-remang, Pak. Oh, remang-remang. Iya. Kitanya oke. Jadi apa nanti speedo dulu ya? Kasih yang belakang nanti nggak kelihatan. Untuk dampak positifnya dari belakang apa kelihatan? Kalau enggak, Bapak perjelas lagi. Jelas, Pak. Oh, masih jelas ya? Oke, lanjut ke dampak negatif. Dampak negatifnya juga ada tiga. Yang pertama adalah potensi konflik sosial. Yang kedua munculnya sikap
Jadi anak-anak dicatat terlebih dahulu ya, biar Ya. nanti tidak lupa. Karena nanti Bapak akan ada pertanyaan yang harus dijawab mengenai materi, terutama dari dampak positif maupun negatif, maupun dari bentuk-bentuk kemajemukan. Itu. Dan yang terakhir adalah sikap dalam menghadapi kemajemukan. Ini sudah dicatat apa belum ini? Yang 3 belum Pak, yang 3. Oh yang 3 belum. Ya. Ini oh, ini Yang 1 belum saja. sudah. Oke. Nanti bisa lihat punya teman dari Oh. Bapak. Oke. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sikap dalam menghadapi kemajemukan. Di sini Bapak memberi contoh 4. Yang pertama itu adalah toleransi terhadap perbedaan. Dan yang kedua saling menghormati. Antar kelompok. Tiga, itu ada kerjasama atau gotong royong. Yang keempat adalah menjunjung tinggi semboyan nasional. Di sini Bapak tidak menjelaskan banyak materi ya anak-anak karena waktunya yang sudah bulan. Kasian juga anak pasti ya kelelahan juga. Sudah dicatat ya ini. Baik. Sekarang Bapak akan ya pokoknya lah nanti aja lah. Ya, Bapak tulis dulu. Pak. Sakit. UKS. Serbak lho. Posukane si Pak ini Ya, boleh. Jangan tangan cek
kecerutak. Ini aja. Ya iya, dina tempat dia. Jaket nakal. Hai. Ada yang tahu ini apa? Tabung. Ya salah, ini adalah misteri bro, tapi tidak berbentuk bro. Tabung dari. Misteri kaleng. Baik, di sini saya di sini Bapak minta satu orang satu mengambil. Apa ini? Ada yang tahu di dalamnya ada apa? Wah, kertas. Di sini ada kertas berbentuk silinder tanpa kemasan kolektif. Tapi bukan komoditas ya. Apa? Di objek apa sih? Arisan tapi nggak pakai uang. Jadi satu-satu ambil di depan. Kecuali yang berpakai jas. Sekarang boleh dibuka kertasnya. Yang ada angkanya boleh angkat tangan. Bapak Dani. Papat. Nomor 1 siapa? Ada? Nggak ada. Nomor 2 dia juga nggak ada. Nomor 3, oke Mbak Neha. Di sini Bapak ada kertas tulisannya toleransi terhadap perbedaan. Jadi Mbak Neha tugasnya di sini adalah menempelkan toleransi terhadap perbedaan ini termasuk bagian dari apa? Dari faktor penyebab majembukan atau bentuk-bentuk atau dampak majembukan atau sekadar kemajembukan. Boleh maju, Mbak Neha. Ini dari belakang kelihatan atau enggak? Oh kelihatan, ada yang nanti kalau enggak kelihatan nanti bisa maju. Ya Pak. Sudah ada catatan Pak. Nomor 4. Memperkaya kebudayaan nasional itu bagian dari apa? Silakan ditempel. Langsung saja nomor 5 biar kita langsung masuk. Mbak Sofia? Tidak. Oh bukan. Nomor 5 enggak ada. Ada ternyata Degusi. perbedaan kondisi alam ini termasuk apa?
Untuk Ini sudah nggak ada lagi ya yang ada. sudah Pak. Nanti ada kurang dulu. Eh, Tadi Bapak ada 5 yang ada angkanya. Saya buatnya 20, ternyata kurang karena ada yang tidak masuk. Jadi mohon maaf ya nggak dapat. ya Pak. Tapi kita koreksi terlebih dahulu. Faktor penyelenggaraan masalah. Oke, berarti anak-anak masih ingat ya, karena jawabannya benar semua. Karena tadi kertasnya dari misteri apa itu? Tabu. Namanya misteri, nanti ribetnya ya di nanti aja. Karena Apa? hadiahnya juga misteri. CF Mawon Pak. Itu aja dari Bapak. Cakep Pak. Kita akhiri pembelajaran dan mohon maaf apabila Bapak ada kurang maupun lebihnya. Semoga dimaafkan, kalau tidak dimaafkan juga tidak apa-apa. Baiklah, kita akhiri dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Maaf ya. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.